Saya itu mulainya dari pesawat model. Pesawat model, oke. Pesawat model, oke, saya bisa bilang itu aeromodeling ya. Saya coba beralih dari main RC, coba kita hobi main drone. Nah dari situlah saya dapat tawaran untuk dokumentasi, untuk mengambil gambar yang memang kita diberikan bayaran kan. Sebelumnya di sekitar tahun 2022 akhir, itu saya mendapatkan kesempatan untuk kerja bareng tim National Geographic. Masih awal-awal itu saya sempat masuk ke kawasan Istana Bogor. Iya. Ya, Istana Bogor. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya karena di situ saya banyak introspeksi juga gitu ya. Ternyata menerima pekerjaan itu nggak melulu semua kita ambil. Di Indonesia, teknologi drone telah digunakan di berbagai macam keperluan, mulai dari pertanian, survei, pemetaan, bahkan yang paling marak adalah fotografi dan juga videografi. Dalam perkembangan yang mengikuti regulasi yang ada, diperlukan sebuah sertifikasi agar para penggunanya merasa aman dan bertanggung jawab. Saya Aco dan ini dia, Lekat, kenal sosok lebih dekat bersama Ferdi Anggria. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, Bapak ini kan sebagai Direktur Operasional dari Drone EduTech ya Pak ya? Ya, betul. Nah, boleh diceritain sedikit Pak soal Drone EduTech itu sebenarnya seperti apa Pak? Oke, Drone EduTech sih sebetulnya adalah lembaga pelatihan ya. Lembaga pelatihan terkait drone, khususnya drone. Kemudian Drone EduTech ini punya produk adalah sertifikasi pilot drone. Terus juga punya produk yang selanjutnya adalah kelas-kelas pemanfaatan terkait drone, seperti itu. Jadi selain punya produk dan juga kelas-kelas Pak ya, sebenarnya apa yang membedakan Drone EduTech dengan lembaga yang lain Pak? Ya. Pelatihan drone yang lain. Oke, mungkin yang pertama ya, Drone EduTech itu saya bisa bilang dan itu sudah memang ada ya di fisiknya, bentuk fisiknya adalah kita lembaga pelatihan nomor 1 di Indonesia. Yang pertama terafiliasi oleh Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Flight Udaraan Pengoperasian Pesawat Udara. Kemudian kita di sini, Drone EduTech di sini memiliki tenaga pengajar yang memang sesuai bidangnya, ya dari praktisi dan akademisi di aviasi, serta pengajar lapangan yang memang juga praktisi juga dari industri drone itu sendiri. Seperti itu. Nah Pak, selain tadi produk-produk yang itu dan juga pelatihannya, sebenarnya pelatihannya ada apa aja Pak? Kalau saya lihat juga di sini kan lagi ada pelatihannya ya. Betul. Ya. Itu program pelatihannya apa aja Pak yang ditawarkan Pak? Ya, jadi pelatihan yang kita tawarkan di sini, yang pertama adalah kelas dasar, kelas basic. Yang kelas dasar ini kita tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang pertama. Terus yang kedua, goalnya itu adalah mendapatkan license dari pemerintah langsung. Dan selanjutnya, kelas-kelas yang selanjutnya adalah kelas-kelas pemanfaatan. Itu seperti sekarang ini kan kita tahu drone itu kan dipakai untuk foto video, Ya, betul. dipakai untuk mapping, Betul. dipakai juga untuk industri pertambangan, Survei juga. Ya. Nah, jadi kelas-kelas pemanfaatan itu juga kita akomodir juga. Ya Pak. Pak, tadi kan Bapak juga sebut soal lisensi Pak yang diakui sama pemerintah. Kalau Betul. misalnya dari TNI Angkatan Udara sendiri bagaimana Pak? Oke, jadi kita ini mengacunya kepada peraturan penerbangan sipil ya. Jadi dari situ aja kita udah jelas. Kita ini mengacu kepada peraturan penerbangan sipil. Jadi untuk koneksi ke Angkatan Udara kita tidak ada. Tetapi pada prakteknya di lapangan, kalau teman-teman yang sudah memiliki lisensi,
dari Kementerian Perhubungan langsung. Sewaktu mereka mau bekerja dan mendekat atau ingin bekerja di area militer, ya mereka harus koordinasi dengan bapak-bapak dari pihak militer. Seperti itu. itu ya. Ya. Oke Pak, sebelum kita ngomong lebih lanjut nih Pak Iya. soal Bapak, Oke. ya, karena di sini juga kan sepertinya bising banget nih ada Betul, pelatihan, ada ya, Pak, ya. pelatihan ya. Satu lagi Pak pertanyaan Iya. Pak, sebenarnya apa yang membedakan pilot itu menggunakan lisensi dan tidak Pak? Oke, mungkin biar kita enak ya ngobrolnya ya. Ya. Kita ke dalam aja deh. Boleh, ya. boleh. Oke. Oke, yuk. Silakan. Oke. Terima kasih. Nah, kalau gini kan lebih ini ya, lebih tenang jadi. Iya, lebih Tadi tenang gitu. Di pelatihan ngeng. Ya, gimana Pak tadi? Dilanjutin Pak. Apa perbedaannya antara pilot drone yang punya sertifikat sama yang nggak punya? Oke, jadi mungkin perbedaannya gini ya. Mereka yang punya sertifikat dan punya license, mereka punya nilai tambah adalah yang pertama kalau kita lagi diminta sama klien gitu ya, ada sertifikat atau tidak. Nah, kadang-kadang yang punya sertifikat ini mereka yang akan dipilih untuk pekerjaan gitu. Karena kenapa? Karena klien juga pastinya akan mencari pilot drone atau jasa drone ini yang memang sudah punya ilmunya, sudah bisa terbang dengan bagus, legalitasnya ada. Legalitasnya ya benar. Nah, kalau yang nggak punya kan, pada akhirnya nanti klien kita akan bertanya-tanya nih, ini pilotnya bener atau enggak sih, gitu kan, legal atau enggak sih. Nah, pada akhirnya itulah yang membedakannya, seperti itu. Mempengaruhi juga untuk daya jualnya ya Pak. Betul. Daya nilainya juga ya. Betul. Iya. Jadi kita jualannya lebih gampang, satu, terus juga klien lebih percaya sama kita. Nah, kalau yang nggak punya sertifikat atau license, pada akhirnya ya klien bingung, nggak ada jaminan nih Iya. benar. kalau pilotnya bener-bener pilot drone, seperti itu. Iya. Nah, Pak Ferdi, sebenarnya karena kita tadi udah ngomongin banyak soal drone edutech nih. Saya mau nanya sebenarnya pribadinya Pak Ferdi nih emang mengoperasikan drone juga. Iya, Dan gimana pertama kali tertarik sama drone itu? drone ya pertama kali. Jadi saya itu mulainya dari pesawat model, Mas. Pesawat model, oke. Pesawat model. Oke, saya bisa bilang itu aero modeling ya. Nah, pesawat model. Kayak RC itu bukan sih? RC betul. RC, oke. Nah, si RC itu saya main-main, terus di tahun 2000, sekitar tahun 2013, muncullah teknologi drone ya, muncul teknologi drone. Nah, akhirnya saya beralih dari main aeromodeling atau main RC, saya main drone hanya sekedar hobi foto video. Tapi makin lama makin kesini kok banyak orang yang menanyakan jasanya, Oh iya. gitu kan. Ya udah, pada akhirnya kita mendapatkan penghasilan lah dari drone ini, Dari drone itu gitu. ya. Karena menawarkan jasa itu. Karena menawarkan jasa itu. Nah, terus kalau jenis-jenis drone itu udah ada apa aja Pak Ferdi sampai hari ini? Sampai hari ini ya, jadi jenis drone itu yang paling berkembang itu drone di sipil ya, Sipil. di oke. penggunaan sipil, dari yang kameranya mulai dari Full HD sampai 4K, sampai sekarang itu ada 6K atau 6K, itu udah ada, biasanya dipakai untuk iklan atau film. Terus kalau di industri pertambangan, drone itu udah bisa ngecek kebocoran pipa, ngecek juga pengawasan dari ini ya, dari pencurian. Terus juga kalau di industri yang lainnya, pemetaan, drone itu bisa dipakai untuk pemetaan. Sekarang udah banyak instansi juga dari pemerintah yang menggunakan drone untuk pemetaan. Oke. Seperti itu. Dari sekian banyak jenis drone tadi, yang paling Pak Ferdi suka nih Yang paling mengoperasikan. suka ya? Iya. Saya karena memang awalnya dari foto video ya, ya paling suka tuh yang saat ini adalah ada dari salah satu produk ya. Ya mungkin produk terkenal juga, semua juga udah tahu produk itu yang kameranya resolusinya itu bisa sampai 6K tadi. 6K, Heeh. oke. Karena drone itu bagus, terus juga canggih lah, bisa kita bilang seperti Canggih itu. ya? Canggih. Saat ini canggih ya? Saat ini canggih sekali. Iya. Baik Iya. Pak Ferdi, sebagai direktur operasional dan juga pilot drone juga nih. Hmm. Nah Pak Ferdi kalau sebelum menerbangkan drone tuh
aspek apa aja yang dipikirin, Pak? Iya, Dipertimbangkan gitu. paling dipertimbangkan ya. Ya paling penting sih kita menjunjung tinggi aspek keselamatan ya Keselamatan. dan Oke. keamanan. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi adalah kita tahu nih aturannya, nerbangin di mana, harus bagaimana. Terus juga kalau di lapangan ya goal kita adalah mendeliver pekerjaan tersebut dengan baik, ya kan? Makanya drone-nya jangan sampai jatuh, jangan sampai crash. Ya pada akhirnya yang paling saya pikirkan kalau lagi bekerja ya gitu ya, itu keselamatan dan keamanan aja. Keselamatan dan keamanan. Berarti Betul. kita harus pintar-pintar mengerti keadaan Betul, juga ya. mengerti keadaan juga. Fly smart, Fly safe. fly safe. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, Pak Ferdi, Hmm, saya sebenarnya penasaran dengan perjalanan karir Bapak nih. hmm. Dari yang semulanya pilot drone sampai menjadi seorang direktur operasional Iya. dari Drone EduTech. Itu boleh dijelaskan, Pak, gimana awalnya? Oke, ya awalnya saya berangkat dari hobi aja. Saya pribadi main RC ya di tahun 2010. Terus semakin berkembang teknologi RC itu akhirnya jadi drone. Di 2013 pada akhirnya saya coba beralih dari main RC, coba kita hobi main drone. Nah dari situlah saya dapat tawaran untuk dokumentasi, untuk mengambil gambar yang memang kita diberikan bayaran kan. Ya dari situ saya berkarir awal mula dari drone, berkarir dari situ dulu. Jadi dari hobi, terus kita ke profesi, ke profesional. Dan kiranya di akhir-akhir pandemi, itu saya duduk bertiga bareng dengan partner-partner saya. Terpikirlah di saat itu, di tanggal 25 Agustus 2021, kita membuat konsep pelatihan berfokus kepada pelatihan drone, seperti itu. Akhirnya lahirlah Drone EduTech ini. Dan berdirilah di situ Drone EduTech Drone dengan EduTech. direktur operasional Pak Ferdi. Iya. Nah, semisal nih Pak, kira-kira saat itu Pak Ferdi nggak hobi main RC, terus juga nggak ada pandemi, kira-kira Bapak sekarang jadi apa, Pak? Kira-kira aja kira-kira. Kira-kira ya. Iya. Ya mungkin kerja kantoran aja Kerja kan kantoran, ya. ya. Kerja kantoran atau juga mungkin ya Atau ada hobi lain yang sebenarnya Bapak ikutin juga, cuma nggak Iya, ikut ke kalau hobi lain sih ada ya, cuman lebih ke sport malah ya hobinya ya. Jadinya nggak bisa ke situ juga gitu ya. Ya paling kerja kantoran lah. Kerja kantoran. Kayak biasanya lah seperti itu. situ. Oke, nah Pak, dengan Drone EduTech ini dan Bapak pengalamannya tadi banyak tuh ya. Proyek apa saja Pak yang sudah pernah dilakukan Pak? Ya, kalau di Drone EduTech sendiri, portofolionya kami sudah melakukan sertifikasi, baik itu untuk kebutuhan instansi negara, kementerian-kementerian, lalu juga perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Terus juga kalau dari sisi saya pribadi, karir yang paling saya berkesan ya, itu kemarin Project Drone Light Show yang terakhir di malam tahun baru. Dan sebelumnya di sekitar tahun 2022 akhir, itu saya mendapatkan kesempatan untuk kerja bareng tim National Geographic dari Inggris. Dan itu saat ini masih tayang videonya di salah satu platform online. Itu saya waktu itu menjadi tim drone untuk film dokumenter tentang Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat. Luar biasa. Itu senang banget pasti Pak. Senang banget. Di satu sisi jalan-jalannya senang, Ya. di satu sisi nama saya dan wajah saya muncul di situ, dan itu skalanya kan internasional. Internasional, betul. Nah, untuk yang skala nasionalnya nih Pak, Drone Light Show itu kan pertama kali Betul. di Indonesia ya. Itu 500 drone diterbangkan Betul. secara bersamaan. Secara bersamaan, betul. Karena itu kemarin proyek yang cukup bangga lah menurut saya juga. Karena di satu sisi itu pertama kali di Indonesia Iya. untuk Drone Light Show, dan jumlah drone-nya ini cukup lumayan banyak, 500 drone. Ditambah lagi acara kemarin alhamdulillah berjalan dengan sukses. Seperti itu. Alhamdulillah, itu benar-benar spektakuler. Spektakuler. Bahkan negara-negara maju aja tuh yang biasanya ngasih pementasan drone light show Iya. gitu ya. Betul. Untuk kedepannya bakal ada lagi drone light show kah?
Iya, untuk kedepannya akan ada lagi, sudah masuk juga ke kita ya, Hah? gitu. Ya kedepannya ada lagi rencana-rencana pekerjaannya, mungkin event-event besar dan event-event nasional ingin gitu ya untuk menggunakan drone light show tadi. Oke. Nah, Pak, sampai terbentuknya drone edutech ini kan tidak menutup kemungkinan adanya kenangan-kenangan buruk. Misalnya, Bapak mungkin Mm-mm. adakah pengalaman buruk waktu dulu nerbangin drone itu nggak punya lisensi, Ya, jadi ditanya-tanya gitu, Iya. ada nggak kayak gitu? ada. Jadi dulu di awal mula saya masuk ke dunia profesional di drone, Hmm? di 2014-an lah ya, masih awal-awal, itu saya sempat masuk ke kawasan Istana Bogor. Ah ya, Ya, Istana dan Bogor. itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya karena di situ saya banyak introspeksi juga gitu ya. Ternyata menerima pekerjaan itu nggak melulu semua kita ambil. Banyak pertimbangannya apa yang harus nggak kita ambil gitu. Terus juga waktu itu saya tidak terlalu memikirkan aspek keselamatannya ya gitu. Pada akhirnya drone itu masuk ke kawasan istana dan ya akhirnya kita ditanya sama pihak berwenang yang di sana gitu. Oh iya, Itu yang paling luar biasa sih. diteriakin Pak ya? Kita sampai diangkut juga, Diangkut gitu juga? ya. Diangkut juga ya, diinterogasi lah. Pada akhirnya damai lah ya. Pada akhirnya damai. Iya. Nah, Pak, kalau Bapak melihat fenomena sekarang, di Hmm. mana masyarakat bebas itu bisa membeli drone tanpa dengan lisensinya, itu bagaimana? Ya kalau sekarang sih memang masih agak kesulitan ya mungkin dari sisi pemerintah ya. Dari sisi pemerintah masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri, terus juga penjualannya dan pengawasannya juga masih belum seketat handphone mungkin ya. Iya, iya. Kan mirip ya, handphone juga dari luar masuk ke dalam dan sudah ada lembaganya yang mengawasi. Nah kalau di drone ini memang belum ada, jadi celah-celahnya masih sangat banyak. Ya mungkin dari kelas-kelas pelatihan drone inilah pada akhirnya pengguna, terus juga instansi pemerintah maupun swasta pada akhirnya teredukasi dan mereka akhirnya punya pertimbangan safety yang lebih baik ke depan. Seperti itu sih. Baik, Pak, terakhir Pak, harapannya Pak untuk pilot-pilot drone yang di masa yang akan datang itu Pak, seperti apa Pak? Harapannya sih ya, semoga teman-teman semua ngedrone itu nggak pernah ada insiden yang serius. Iya. Satu, karena kalau ada insiden yang serius akan berimbas ke semua pengguna drone. Terus yang kedua, pengennya sih harapannya adalah teman-teman pilot drone ini punya pengetahuan tentang drone-nya, punya pengetahuan tentang regulasinya, punya juga pengetahuan tentang hukumnya seperti apa. Jadi pada saat menerbangkan mereka sudah lebih memikirkan keamanannya dan keselamatan. Baik, keamanan dan juga keselamatan, Keamanan aspek dan- yang paling diperhitungkan gitu ya, Betul. bagi pilot drone. Baik Pak, terakhir Pak, Ya. silakan untuk mempromosikan edutech. Oke, ya mungkin yang mau bergabung bersama Drone EduTech, silahkan follow Instagram kami di Drone EduTech Indonesia dan kunjungi juga website kami droneedutech.com dan di situ informasi tentang pelatihan, tentang sertifikasi dan lain-lainnya akan tersampaikan. Nah, kalau teman-teman yang mau ikut ke kelas kami, silakan aja kunjungi sosial media kami dan website kami, nanti akan dibantu oleh tim marketing kami. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Terima atas kasih. waktunya. Atas waktunya Iya, juga. terima kasih. Semoga pilot-pilot drone masa depan nanti Ya. bisa memperhitungkan aspek-aspek tadi. Betul. Terima kasih Oke, Pak Ferdi. terima kasih Mas, sama-sama. Kalau gitu itu saja Sobat Suara episode lekat kali ini. Sampai berjumpa di episode lekat selanjutnya. Dadah. Dadah.